Kenapa saya bilang enak sama 212 ini? Dari demo, dari aksi dibikin ada reuni, gitu kan? Ini kan udah kesombongan, bikin nggak jelas tuh. Bukankah dari awal reuni Akbar 212 itu sendiri bukan rencana yang bijak apabila kita memikirkan soal pandemi yang belum berakhir? Bagaimana penyelenggaraan reuni Akbar 212 dengan maksud mengumpulkan ribuan orang untuk tujuan politik itu bisa dikatakan sebagai bijaksana juga? Bukankah hal yang bijak itu justru tidak menyelenggarakan kerumunan massa di era pandemik seperti sekarang? Ini yang membuat semakin bikin enak gitu kan. Kemudian alasan yang lain juga mereka itu kayak semacam kalap kalau melihat Monas gitu kan. Ini kan kelompok-kelompok ini kan lebih paling Islam gitu kan. Ngaku ya paling Islam dari yang lain ya. Banyaklah kejadian-kejadian yang bikin enak soal kelompok ini. Saidiman mengungkapkan 73% responden yang mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 justru tidak setuju dengan pembubaran FPI oleh pemerintah. Yang jadi pertanyaan sekarang, ada apa sih dengan FPI yang sudah jadi organisasi terlarang? Kelompok Reuni 212 kami nggak sama sekali mendukung Anies Baswedan. Ketua Steering Komite Reuni Akbar 212 Yusuf Muhammad Martak menegaskan pihaknya sama sekali tidak mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Hal itu dikatakan Yusuf usai konferensi pers panitia Reuni Akbar 212 di wilayah Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu 4 Desember. Enggak sama sekali mendukung Anies Baswedan. Kami tidak ada wilayah mendukung, masih konsentrasi menyelesaikan permasalahan-permasalahan, kata Yusuf. Kemudian Yusuf menambahkan pihaknya saat ini tidak ingin memikirkan persoalan politik. Kami masih banyak pekerjaan, PR kami masih banyak, Habib Rizik masih di dalam penjara, Habib Hanif juga masih di dalam, jadi belum kepikiran untuk ke politik, ujar Yusuf. Yusuf menegaskan pihaknya belum menentukan sikap bakal mendukung siapa pada Pilpres 2024 mendatang, belum mendukung siapapun, ujar Yusuf. Ketua Steering Komite Reuni Akbar 212 Yusuf Muhammad Martak menegaskan pihaknya sama sekali tidak mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Simak selengkapnya. Kelompok Reuni 212 kami nggak sama sekali mendukung Anies Baswedan. Ketua Steering Komite Reuni Akbar 212 Yusuf Muhammad Martak menegaskan pihaknya sama sekali tidak mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Hal itu dikatakan Yusuf usai konferensi pers panitia Reuni Akbar 212 di wilayah Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu 4 Desember. Enggak sama sekali mendukung Anies Baswedan. Kami tidak ada wilayah mendukung, masih konsentrasi menyelesaikan permasalahan-permasalahan, kata Yusuf. Kemudian Yusuf menambahkan pihaknya saat ini tidak ingin memikirkan persoalan politik. Kami masih banyak pekerjaan, PR kami masih banyak, Habib Rizik masih di dalam penjara, Habib Hanif juga masih di dalam, jadi belum kepikiran untuk ke politik, ujar Yusuf. Yusuf menegaskan pihaknya belum menentukan sikap bakal mendukung siapa pada Pilpres 2024 mendatang, belum mendukung siapapun, ujar Yusuf. Ketua Steering Komite Reuni Akbar 212 Yusuf Muhammad Martak menegaskan pihaknya sama sekali tidak mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Simak selengkapnya. Rocky Gerung, politik moral Gatot Nurmantio sangat cocok dengan politik akhlak ala Habib Rizik. Dalam channel YouTube Refli Harun, pengamat politik Rocky Gerung melontarkan pernyataan bahwa Gatot Nurmantio kemungkinan bisa berpasangan Habib Rizik Syihab atau HRS di Pilpres 2024 mendatang. Rocky menambahkan politik moral Gatot sangat cocok dengan politik akhlak ala Habib Rizik karena keduanya memiliki ketegasan dan pendirian besar dalam berpolitik. Ada kemampuan Gatot untuk memperlihatkan ketegasan. Bahkan dalam 3 bulan ini, dia konsisten menyatakan dia tidak takut kepada kekuasaan dan hanya takut pada perintah langit. Dan itu menimbulkan harapan baru pada politik, yang seringkali dianggap bahwa politik itu begitu ditodong pakai amplop berhenti, begitu ditodong jabatan berhenti, ujar Rocky Gerung. Sebagai contoh, ketika Gatot Nurmantio menolak untuk hadir di istana saat pemberian penghargaan Bintang Mahaputra merupakan sinyal moral yang bagus. Peristiwa Gatot menolak hadir di istana waktu pemberian penghargaan Bintang Mahaputra itu sinyal moral yang bagus, bahwa dia bisa membedakan antara peristiwa politik dengan lambang dari medali itu. Jadi dia memilih lambangnya, peristiwa politiknya diabaikan, ujarnya.